Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Aspek Ergonomis dari Stasiun Kerja, yang beranggotakan saya sendiri, Wahyuni, sebagai moderator sekaligus pembaca 1, Firdaus sebagai pembaca 2, Surma Andini sebagai pembaca ketiga, Risa Violita Putri sebagai pembaca keempat, Miftahul Jannah sebagai pembaca kelima, dan Mufadil Ar-Rahman sebagai pembaca keenam, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Irsyadunas MPDT. Dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer memiliki 3 aspek, dan salah satunya yaitu aspek ergonomis, di mana manusia sebagai pemakai produk industri harus mempelajari seutuhnya, dari pola tingkah laku sampai ukuran dan kekuatan fisiknya. Adapun pengertian ergonomis menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Mr. Cormick dan Sanders menyatakan bahwa ergonomi adalah kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan keterbatasan terhadap desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, ruangan kerja dan lingkungan, sehingga manusia dapat hidup dan bekerja secara sehat, aman, nyaman, dan efisien. Yang kedua yaitu menurut Corlett dan Karp menyatakan bahwa ergonomis selalu berkepentingan dengan interface dan interaksi antar operator dengan komponen-komponen kerja, serta mempengaruhi dari interaksi itu pada unjuk kerja sistem. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Firdaus. Kepada Saudara Firdaus dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencahayaan. Dalam penggunaan stasiun kerja yang banyak menggunakan layar tampilan, kilau yang ditampilkan oleh layar merupakan persoalan paling besar yang dapat mengurangi kenyamanan seorang pengguna komputer. Salah satu cara menghindarinya adalah dengan memasang filter anti kilau. Selain itu, pencahayaannya pun harus diatur sedemikian rupa untuk mencegah keluhan pada mata. Tujuan dari perancangan pencahayaan tempat layar tampilan diletakkan adalah untuk yang pertama, menghindarkan pengguna dari cahaya terang langsung atau pantulannya. Yang kedua, memperoleh keseimbangan antara kecerahan dan kecerahan yang ada pada pengguna. Yang ketiga, menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Yang keempat, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Secara garis besar, pencahayaan yang stasiun kerja perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, jika mungkin tempatkan sumber cahaya sedemikian rupa sehingga pantulan cahaya pada layar dapat diminimalkan. Gunakan penutup jendela yang mampu mengendalikan banyaknya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Usahakan untuk menempatkan layar sedemikian rupa sehingga bagian samping layar tersebut menghadap jendela. Yang ketiga, tempat layar sedemikian rupa sehingga kilauan yang disebabkan oleh sumber cahaya di atas kepala dapat dihindarkan. Hindarkan menggunakan sumber cahaya yang sangat terang. Gunakan cahaya tak langsung untuk menghindari adanya bintik cerah pada layar tampilan yang merupakan pantulan dari suatu sumber cahaya yang langsung mengenai layar. Selanjutnya yaitu suhu dan kualitas udara. Komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan di mana komputer tersebut ditempatkan. Panas yang berlebih ini akan berpengaruh secara negatif pada kinerja operator dan komputer. Untuk itu diperlukan peralatan lain untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut, di antaranya adalah penggunaan kipas angin dan AC.
D. Gangguan suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Dalam keadaan khusus, masalah suara dapat diatasi dengan menggunakan penutup telinga. Di sisi lain, penggunaan penutup telinga bukanlah pengontrol akustik yang baik. Salah satu ironi yang muncul dalam perencanaan akustik adalah adanya strategi yang memunculkan suatu suara untuk mengendalikan adanya gangguan suara yang disebut dengan masking. Dengan menyebarkan derau suara bidang lebar aras rendah, suara lain dapat disembunyikan, sehingga pengguna masih dapat mendengar suara tetangganya, tetapi tidak menjadi begitu keras lagi. Di lain pihak, menggunakan suara bagi seseorang belum tentu merupakan gangguan dari orang lain. Bagaimanapun juga kepekaan masing-masing yang memang tidak sama. Maka dari itu, Anda harus menghargai orang lain yang bekerja sama dengan Anda. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja ketika pengguna menggunakan stasiun kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan pengguna. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan yang bervariasi secara signifikan dapat mempertinggi risiko ketidaknyamanan, kelelahan otot dan persendian, bahkan cedera, serta sejumlah risiko kesehatan yang lain. Maka, sangat disarankan untuk selalu memantau arah toleransi kesehatan dan hindarkan kondisi yang selalu melebihi batas toleransi kesehatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufadil Alaman akan menjelaskan kebiasaan dalam bekerja. Agar pengguna selalu merasa nyaman dalam bekerja, biasakan untuk selalu 1. Bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. 2. Mengubah posisi duduk atau mencegah kelelahan otot. 3. Berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot. 4. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama. 5. Mengambil istirahat sejenak secara periodis. 6. Memeriksa kebiasaan kerja dan tipe kerja yang hendak dilakukan. Bagi waktu untuk bekerja secara bergantian sehingga tidak duduk dalam waktu yang lama atau melakukan satu aktivitas yang sama secara terus-menerus. Hal ini selain untuk menghindari kelelahan juga untuk mencegah kejenuhan.